Yuk mengenal profesi voice over. Healthcarepedia.id featuring VO by Dita. Assalamualaikum, perkenalkan saya Dita, ibunya Salim. Dulu saya bekerja sebagai seorang radio announcer atau penyiar di MKFM Yogyakarta. Lalu setelah punya anak memilih resign dan 1 tahun belakangan ini mendalami profesi sebagai voice over. Terima kasih banyak untuk Mbak Manda dan juga tim dari healthcarepedia.id yang sudah mengizinkan saya sharing tentang profesi voice over ini. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas di sini? Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu voice over, lalu apa bedanya dengan dubber, apa sih syarat menjadi seorang VO talent, apa yang harus dipelajari untuk jadi seorang VO talent, dan manfaat kemampuan VO untuk mendongeng. Langsung aja kita ke bagian pertama. Apa itu voice over? Ada sebagian orang yang sudah tahu tentang voice over, tapi beberapa orang juga masih asing dengan istilah ini. Nah, voice over adalah pekerjaan mengisi suara agar informasi bisa tersampaikan dengan lebih baik. Misal iklan sampo di TV ya, tentu akan sangat garing ketika iklannya tanpa suara. Nah, voice talent bekerja di situ. Dia menyampaikan informasi dari perusahaan agar nyampe nih message-nya. Misalnya, pakai selalu Moonsilk anti hair fall, rambut kuat selama-lamanya. Gitu. Atau saat kita naik kereta nih, mau turun ada informasi. Bapak Ibu yang terhormat, sesaat lagi kita akan segera sampai di stasiun Lempuyangan. Periksa kembali barang bawaan Anda. Atau misalnya di video company profile. Healthcarepedia.id adalah sebuah organisasi yang mengkhususkan bla bla bla, misalnya kayak gitu. Itu adalah voice over, mengisi suara, dan pekerjanya disebut sebagai voice talent. Apa bedanya dengan dubber? Beda. Jadi kalau dubber itu lebih ke karakter. Kita voice acting di situ karena kita harus mengisi karakter yang ada. Bisa di drama Korea atau telenovela atau kartun mungkin. Hebat sih teman-teman dubber karena dia itu harus mensinkronkan banyak hal. Dia harus baca skrip, harus melihat mimik wajahnya, memainkan emosinya juga. Terus habis itu melihat gerak bibirnya, mengepaskan itu semua. And that's not easy at all. Makanya aku sampai sekarang belum jadi dubber. Tapi tentunya sangat ingin belajar untuk jadi dubber juga. Semoga suatu saat bisa kesampaian ya. Amin. Nah, kalau VO sendiri kita cuma baca skrip aja sih. Udah nanti yang lain-lainnya diedit sama teman-teman editor. Berikutnya, apa syarat menjadi seorang VO talent? Yang pertama, mencintai pekerjaan. Menurut saya ini syarat di semuanya sih. Katakanlah gini, kita nggak kerja di bidang yang kita sukai atau bukan passion kita, tapi berusaha mencintai pekerjaan itu akan membuat kita lebih maksimal dalam mengerjakan hal tersebut. Sama dengan VO ya, kalau kita menjadi VO, kita mengerjakan hal ini dengan suka hati, maka hasilnya akan lebih baik. Karena di sini kita dituntut untuk memiliki mood yang bagus. Kalau moodnya nggak bagus, susah. Suara itu akan terbaca, terdengar. Orang tuh bisa ngerasain, ini orang ini bacanya lagi gak ikhlas nih kayaknya. Nah gitu, jadi mencintai pekerjaan ini sangat amat penting. Yang kedua, mau belajar. Akan selalu ada metode baru, lalu teknik-teknik yang baru, inovasi-inovasi, dan gimana caranya agar kita punya diferensiasi dengan teman-teman VO yang lain. Orang yang punya suara bagus itu banyak. Bukan cuma kita aja, ada berjuta-juta orang di dunia ini. Apa sih yang membuat kita berbeda dengan orang-orang tersebut? Nah, kita harus punya nilai plusnya itu, dan gak bisa kalau kita gak mau belajar. Jadi setiap ada kesempatan untuk kursus, saya biasanya ambil gitu. Karena dari situ saya jadi tahu kekurangannya di mana nih, apa yang harus diperbaikin. Terus yang ketiga adalah gak baperan. Kita ini bekerja di industri kreatif, yang mana orang-orangnya tuh kalau ngomong biar praktis, gak usah kebanyakan basa-basi gitu. Kalau misalnya jelek, dibilang jelek. Kalau bagus, dibilang bagus. Jangan kita ngerasa kalau orang bilang nggak kayak gini deh, ini jelek, aku nggak mau yang kayak gini. Misalnya klien bilang kayak gitu, terus kita baper. No,
Ya kalau misalnya klien bilang jelek, gimana caranya supaya jadi bagus? Gimana caranya supaya jadi sesuai dengan keinginan klien? Karena dia berhak untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Gak boleh ada baper-baper di sini. Kadang-kadang juga kerjaan kita udah oke nih, tapi dia ternyata nemu VO talent yang lebih oke. Ya udah, kalau memang dia lebih memilih VO talentnya itu, serahkan saja gitu. Gitu ya, jadi tidak boleh baper. Next adalah apa yang harus dipelajari saat kita menjadi seorang VO talent. Yang pertama itu adalah penguasaan tanda baca. Ini penting. Jadi kita harus tahu titik koma, tanda seru, tanda tanya, karena itu akan mempengaruhi nada baca kita. Ada 2 kalimat di sini yang saya contohkan ya. Yang pertama dan yang kedua ini letak titik komanya berbeda. Yang pertama, ayo makan adik. Nah, ini kita mengajak adik untuk makan. Sedangkan yang kedua, ayo makan adik. Kita mengajak orang untuk memakan si adik gitu. Yang kedua adalah intonasi dan penekanan. Kita harus bisa memberikan nada dan penekanan yang pas pada sebuah kalimat. Kita juga harus tahu itu tuh hard sell atau soft sell ya. Gak semua nada harus ditekan, gak semua nada harus dikasih suara yang menggebu-gebu. Enggak. Tapi kita harus tahu mana nih yang harus kita tonjolkan, mana nih yang pengen klien jual, misalnya kayak gitu. Nah, untuk contoh ini ada contoh hard sell untuk happy ya. Yuk jadi member happy, ada banyak keuntungannya loh. Nah, itu yang hard sell karena lebih heboh gitu. Sedangkan yang kedua ini soft sell-nya. Jadilah member happy dan berbahagialah bersama ratusan ibu lainnya. Gitu. Yang ketiga adalah memasukkan rasa dan emosi. Ini yang membuat VO itu berbeda dengan orang yang membaca biasa. Karena ada rasanya, ada emosinya. Ketika kita membaca audiobook misalnya ya, itu kita harus bisa memberikan emosi. Kalau lagi sedih ya sedih, kalau lagi seneng ya seneng. Jadi orang yang dengerin tuh tahu, oh ini kisahnya tuh kisah sedih, oh dia lagi happy ya ternyata, misalnya kayak gitu. Jadi unsur emosi ini harus benar-benar dimasukkan. Dan sampai sekarang saya masih belajar nih untuk memasukkan unsur emosi ini karena gak gampang. Harus pendalaman beberapa kali, teksnya harus dibaca terus. Saya harus baca dulu nih sebelum benar-benar take di studio misalnya. Oh jadi kayak gini nih naskahnya, oh harus dipahami betul mana nih titik kesedihannya, mana nih yang harus kita baca dengan suara agak riang misalnya, seperti itu. Lalu berikutnya adalah apa sih manfaat mendongeng dengan VO atau ilmu VO untuk mendongeng itu apa? Sebenarnya ya teman-teman, salah seorang pendongeng, aku lupa kak siapa yang bilang bahwa pendongeng terbaik untuk anak itu adalah orang tuanya. Dan saya sangat setuju dengan hal itu. Mau kita ini bisa teknik mendongeng, gak bisa teknik mendongeng, kita ini jago atau gak jago, gak masalah. Yang penting kita ada kemauan untuk membacakan dongeng untuk anak-anak kita. Kenapa? Kita menang di bonding, kita menang di rasa kasih sayang kita ke anak-anak kita. Itu gak dimiliki sama pendongeng-pendongeng di luar sana yang udah jago-jago gitu. Kalau mereka ngedongengin ke anak mereka, ya sama. Tapi kalau mereka ngedongengin ke anak-anak kita, feel-nya akan beda dengan kita sendiri yang mendongengi anak-anak kita meskipun tanpa skill. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mau belajar skill mendongeng. Ada beberapa kelas mendongeng sebenarnya yang bisa kita ikuti. Cuman kalau kita ngerasa bahwa susah nih kalau harus bagi karakter, harus membeda-bedakan suara, nggak apa-apa. Yang penting main di intonasi gitu. Main di intonasi akan berbeda. Misalnya kita baca, pada suatu hari di sebuah pegunungan yang sangat tinggi ada seorang anak kecil bernama Salim. Nah, saya biasanya pakai nama anak saya sendiri untuk dongeng-dongeng gitu kalau ngarang. Nah, beda dengan kalau kita bacanya datar-datar aja. Di sebuah
pegunungan yang sangat tinggi, ada anak kecil bernama Salim. Nah, tentu feelnya beda juga. Nah, gimana caranya untuk belajar intonasi ini? Sering-sering membaca dengan disuarakan atau read aloud. Terus yang kedua, sering-sering mendengarkan orang mendongeng, lalu ditiru, lalu dimodifikasi atau ATM ya. Amati, tiru, modifikasi, udah itu aja rumusnya. Dan belajar setiap hari. Akan ada progres sih pasti, aku yakin insya Allah ada progres. Kalau perlu jadikan orang lain sebagai orang yang menilai, misalnya suami kita tanya gimana aku ada progres nggak nih baca dongengnya dari hari ke hari. Karena biasanya orang yang paling dekat sama kita itu akan memberikan masukan yang jujur dan sangat membangun gitu. Kayaknya itu deh yang bisa aku sampaikan ke teman-teman yang ada di sini. Mohon maaf banget kalau cuma sedikit, karena ilmuku juga baru sedikit banget. Semoga suatu saat nanti bisa sharing yang lebih bermanfaat lagi ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman healthcarepedia.id dan juga teman-teman di sini yang sudah mau menyimak. Untuk yang mau bersilaturahmi lewat media sosial, bisa ke Facebookku di Dita Hayu Cahyani, atau di Instagram @ketaumi, atau di Twitter @DitaHC. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.